Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Untuk pembelajaran kali ini kita melalui daring kembali. Khusus untuk hari ini saya akan membahas tentang materi sudut-sudut pada dua garis sejajar. Silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk bisa mencatat hal-hal yang memang perlu kalian catat. Sudut-sudut pada dua garis sejajar itu terdiri dari 5 sifat. Yang pertama yaitu sudut sahadap, di mana sudut sahadap itu adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Kemudian yang kedua adalah sudut dalam berseberangan, sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis berpotongan. Dan yang ketiga, sudut luar berseberangan, sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Kemudian yang keempat, sudut dalam sepihak, sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Dan yang kelima, sudut luar sepihak, sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Nah, untuk memahami 5 sifat ini bisa dilihat dari penjelasan berikut, yaitu sudut sahadap. Sudut sahadap memiliki besar sudut yang sama. Jadi pasangan sudut yang sahadap itu besar sudutnya sama. Pengertiannya ada, bisa dilihat gambar di sini ya. Ada dua garis sejajar, garis A dan garis B, kemudian ada garis potong yaitu garis M, di mana di sini diberikan sudut 1, 2, 3, 4 untuk daerah A dan juga 1, 2, 3, 4 untuk daerah B. Nah, untuk membaca sudut ini adalah seperti ini. Untuk yang area sini, ini adalah sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4, sudut B1, sudut B2, sudut B3, sudut B4. Nah, mana pasangan sudut yang sahadap? Sudut sahadap itulah adalah sudut yang arahnya sama, yaitu sudut A1, ini bentuknya seperti ini, maka dicari sudut yang bentuknya atau arahnya sama seperti ini, yaitu sudut B1, yang warnanya sama, nomornya sama seperti ini sudut A1 sama dengan sudut B1. Karena ini merupakan sudut sahadap, maka besar sudut A1 sama dengan besar sudut B1. Kemudian sudut A2 sahadap dengan sudut B2, sudut A3 sahadap dengan sudut B3, sudut A4 sahadap dengan sudut B4. Jadi misalkan sudut A1 ini besar sudutnya adalah 120 derajat, maka besar sudut B1 nya juga 120 derajat, pasti sama gitu ya. Yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Ada dalam berseberangan dan luar berseberangan. Masing-masing baik sudut dalam berseberangan maupun luar berseberangan, besar sudutnya juga sama. Kita bahas yang sudut dalam berseberangan terlebih dahulu. Yang sudut dalam berseberangan ini seperti ini. Ini adalah area dalam. Jadi yang dari area dalam itu adalah A4, A3, B1 dan B2. Berseberangan artinya dipisahkan oleh garis potong. Yang berseberangan, sudut dalam berseberangan adalah sudut A4 dengan sudut B2. Ini saling berseberangan dalam. Kemudian sudut A3 dengan sudut B1. Karena dalam berseberangan, maka dua sudut ini juga besarnya sama. Sebagai contoh, misalkan B1 nya tadi 120 derajat, maka sudut A3 nya juga 120 derajat. Kemudian yang sudut luar berseberangan, nah, tadi dalam, sekarang yang luar. Yang luar itu adalah yang area sini, A1, A2, B3, B4. Ini adalah area luar. Berseberangan sama tadi, dipisahkan oleh garis potong. Jadi A1 berseberangan dengan B3, A2 berseberangan dengan B4. Ini luar berseberangan. Sudutnya adalah sama. Jika A1 nya 120 derajat, maka B3 nya juga 120 derajat. Yang berikutnya adalah sudut dalam sepihak. Jadi ada sepihak, dalam dan luar. Untuk yang sepihak, jumlah besar sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Yang di sepihak yang mana? Yang dalam sepihak ya. Yang area dalam sepihak yang bersampingan begini, sudut A4 dengan B1, atau juga bisa sudut A4 dengan A3. Jika dijumlahkan hasilnya harus 180 derajat.
Jadi kalau misalkan di sini sudut A4-nya itu 120 derajat, maka berapa besar sudut A1? 180 dikurangi 120 derajat, jadi 60 derajat. Begitu cara menghitungnya. Begitu juga dengan sudut A3 dan B2. Ini dalam sepihak, atau bisa juga sudut A3 itu dalam sepihak juga dengan sudut A4. Jadi pokoknya yang dalam sepihak itu area dalam, yang jejeran samping-sampingan begini itu dalam sepihak. Jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Begitu juga dengan yang luar sepihak, jumlah besar sudut luar sepihak adalah 180 derajat. A1 dengan B4, A2 dengan B3, atau boleh juga A1 dengan A2, B3 dengan B4. Jika dijumlahkan harus totalnya 180 derajat. Demikianlah penjelasan tentang sifat-sifat sudut. Silahkan dipelajari, dipahami kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.